Kiamat adalah hari yang pasti akan terjadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 7. Hari tersebut digambarkan sebagai peristiwa yang dahsyat dan membuat orang ketakutan. Dahsyatnya kiamat dijelaskan dalam surah Az-Zalzalah. Para mufasir menerangkan, akan terjadi guncangan dahsyat pada waktu itu hingga bumi mengeluarkan isi perutnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Di tengah kedahsyatan hari kiamat tersebut, ada 3 golongan yang tidak akan merasa ketakutan karenanya. Disebutkan dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah satu yang termasuk golongan ini adalah orang yang membaca Al-Quran semata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 golongan selengkapnya disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan merasa ketakutan karena kedahsyatan yang besar pada hari kiamat dan tidak pula dihisap perbuatannya. Mereka akan berada di atas bukit yang terbuat dari kasturi sampai selesainya hisap terhadap seluruh makhluk. Pertama, mereka adalah orang yang menghafal Al-Quran karena mengharapkan keridhaan Allah dan menggunakan hafalannya itu untuk mengimami suatu kaum, dan kaum itu senang dengan keimanannya. Kedua, yang menyeru kepada salat karena mengharapkan keridhaan Allah. Ketiga, seorang sahabat sahaya yang menjaga hubungan baik dengan Tuhannya serta hubungan baik dengan tuannya. H.R. At-Tabrani, kiamat terjadi pada seburuk-buruknya manusia. Dahsyatnya kiamat disebut akan dialami oleh seburuk-buruknya manusia. Hal ini dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim yang diterjemahkan oleh Ali Nurdin dengan bersandar pada riwayat yang berasal dari Abdullah, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat itu tidak akan terjadi, kecuali pada seburuk-buruknya manusia. H.R. Ahmad dan dinilai sahih. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya. Dalam redaksi lain dikatakan, seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang menjumpai kiamat dalam keadaan hidup. Imam Ibnu Katsir juga menyebut bahwa kiamat hanya terjadi pada orang yang tidak mengingkari kemungkaran dan tidak menyeru pada yang makruh. Orang yang tidak mengingkari kemungkaran, kata Imam Ibnu Katsir, adalah mereka yang tidak mencegah orang lain ketika melihatnya melakukan kemungkaran dan lainnya. Hal ini diekspresikan dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hingga tidak diucapkan Allah, Allah. Kondisi tersebut juga ditafsirkan hingga Allah SWT tidak disebutkan di bumi dan namanya tidak dikenal di sana. Hal ini terjadi ketika zaman sudah rusak, banyak kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi sampai bumi tidak diucapkan, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. H.R. Ahmad. Menurut Syekh Hanafi Al-Mahlawi dalam kitab Ayamullah dan diterjemahkan oleh Yasir Makosid, orang yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang selama di dunia tidak disiksa tetapi ditangguhkan hingga hari kiamat ini terjadi. Dikatakan, merekalah orang-orang yang akan digiring bersama para setan, karena sahabat-sahabat utama mereka selama di dunia adalah setan. Mereka itu orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.